Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk mendatangi tempat ke masjid yang mulia ini. Salah satunya adalah untuk melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan kepada kita. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah di surat Yasin di ayat yang ke-12 Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Bahwasannya nanti ketika di akhirat nanti Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Kemudian akan ditulis kembali wa asaruhum, jejak mereka selama dalam kehidupan dunia, dan mereka pun akan diberikan balasan. Makanya mumpung kita ini di dalam kehidupan dunia ini, marilah kita ini membuat asar, membuat jejak. Jadikanlah jejak itu nanti kelak di hadapan Allah bernilai positif. Maka banyak orang yang dalam kehidupannya dalam membuat jejak itu ada yang membuat jejak berupa amal jariah, mengajarkan ilmu, kemudian misalnya membangun pesantren, membangun masjid dan sebagainya. Atau mungkin menggunakan asar yang lainnya. Misalnya dia memberikan keterampilan khusus kepada seseorang di mana ilmu dan keterampilan itu bisa menjadi manfaat. Maka itu sama saja dengan menjadikan itu jejak untuk dirinya kelak dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwasannya nanti setiap langkah manusia menuju masjid adalah jejak langkah baginya untuk kehidupan akhirat. Langkah kaki yang kanan adalah untuk menghapuskan dosa, langkah kaki yang kiri untuk meningkatkan derajat. Oleh karena itu, marilah kita mengukir jejak-jejak kehidupan kita. Kita ukir kehidupan itu dengan ibadah kepada Allah, maka insya Allah, Allah janji kepada kita, ketika nanti kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, akan ditulis kembali apa yang telah dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia, dan pasti Allah akan memberikan balasan. Demikian ma'asyiral muslimin, sebagai mukadimah pada pertemuan pada pagi hari ini. Sebagai pengingat, pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, saya menyampaikan sebuah pembahasan tentang pondasi agama. Waktu itu saya menyampaikan bahwasannya ada dua pondasi dalam kehidupan beragama itu. Yang pertama, pondasi adalah ilmu. Bahwasannya agama kita ini, pondasi yang pertama adalah ilmu. Ketika kita mengenal Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, harus dilandasi dengan ilmu. Dan bahkan sudah pernah juga saya sampaikan dalam kesempatan itu, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya ilmu, dan bagi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, maka Allah dekatkan langkahnya menuntut ilmu itu guna mendapatkan kehidupan surga. Karena apa? Karena kehidupan surga itu identik dengan ilmu, dan kehidupan neraka identik dengan orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Ketika Allah disembah, ketika Allah diibadahi oleh kita, Allah tidak ingin diibadahi dan disembah hanya dengan prasangka, hanya dengan praduga, tetapi Allah ingin kita sembah, kita ibadahi dengan ilmu. Oleh karena itu, ilmu mengenal Allah ini menjadi ilmu yang wajib, sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan
thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Menuntut ilmu, artinya menuntut ilmu agama ini adalah wajib bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ma'asyiral muslimin, pondasi agama yang kedua yang akan kita bahas pada pembahasan pagi ini adalah bahwasannya kalau pondasi agama itu yang pertama ada ilmu, maka pondasi yang kedua adalah akhlak. Akhlak ini tidak kalah penting dengan ilmu. Oleh karena itu, ketika seseorang ini mempunyai ilmu, tetapi di satu sisi dia tidak punya akhlak, maka apa segala sesuatunya itu bisa menjadi rusak. Kok bisa? Iya, karena Rasulullah menerangkan. Jadi ketika seseorang itu tidak punya akhlak, maka bisa merusak amal-amalnya, bisa merusak kehidupannya. Rasulullah SAW menyampaikan, Inna syu'al khuluqi yubsidul amal, kama anal khala yubsidul asal. Kehidupan akhlak yang buruk itu, bagaikan kehidupan akhlak yang buruk itu bisa merusak amal. Bagaikan cuka yang bisa merusak madu. Makanya, kalau ada orang yang punya ilmu, tetapi tidak punya akhlak, maka bisa rusak. Bukan berarti ya, ketika seseorang itu dalam hari ini akhlak menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Antara ilmu dan akhlak ini dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ketika ada orang yang berakhlak tapi juga tidak punya ilmu, itu juga batil. Karena ini juga sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW masih bersama dengan Abu Thalib, paman beliau. Siapakah di antara orang-orang dekat Nabi, para sahabat, yang paling bagus akhlaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Thalib, paman beliau. Beliau dikenal sebagai seorang yang berakhlak tinggi, melindungi Nabi, ya, memberikan dukungan terhadap dakwahnya, kemudian pokoknya membackup dari belakang kegiatan dakwah Rasul. Tetapi ketika Abu Thalib ini di akhir kehidupannya, dia tidak menyatakan keimanannya, dan dia terpengaruh dengan omongan Abu Jahal untuk tidak bertauhid kepada Allah, akhirnya akhlak yang luhur dari Abu Thalib ini tidak mampu membawa dia pada jalan keselamatan di hadapan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu, akhir kehidupannya Abu Thalib ini tidak mengucapkan syahadat sehingga beliau mati dalam keadaan kafir. Dan ternyata akhlak beliau yang luhur ini tidak mampu menyelamatkan. Karena apa? Di satu sisi beliau tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, akhirnya muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah seseorang yang disebut ahli ibadah itu, apakah pasti punya akhlak? Jawabannya enggak mesti, belum tentu. Seseorang yang memukau, ya, mempesona dalam ibadahnya, kita mengenal beliau ini orang ahli ibadah, sering datang ke masjid, sering sholat 5 waktu, ya, sering berkali-kali naik haji, kemudian punya hafalan Al-Quran, tapi belum tentu memiliki akhlak. Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan dalam sebuah riwayat yang sahih, Rasul itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, tapi di sini sahabatnya dalam riwayat ini tidak diterangkan nama dari sahabat ini, karena fokus dari hadis ini adalah untuk mengetahui isi atau matan dari hadisnya. Seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, inna fulana tutkaru min kasrati sholatihi wa siyamiha wa sodakotiha wa tudijaroha ya Rasulullah, aina hiya Rasulullah, qala finnar. Lalu kemudian untuk yang kedua kalinya, Rasulullah SAW pun ditanya, ya Rasulullah, tutkaru ina fulana tutkaru min ilati sholatiha wa siyamiha wa sodakotiha walam tu'dijaroha ya Rasulullah, aina hiya Rasulullah, qala fil jannah. Jadi Rasulullah itu ditanya oleh seorang sahabat tentang dua orang wanita. Laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, saya itu punya kenalan dua orang wanita. Yang pertama, dia itu dikenal baik ibadahnya, sholatnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sedekahnya, dan kekurangannya dia cuma satu. Dia itu suka
gibah, ngerasani saudaranya. Lisannya itu sering ngomentari saudaranya. Jadi kalau ada saudaranya dapat nikmat, dia itu gak senang. Pokoknya didik-didik menggibah gitu. Lalu kemudian dia bertanya, nanti di akhirat tempatnya di mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan finnar, tempatnya di neraka. Lalu kemudian sahabat itu bertanya lagi, aku juga punya kenalan seorang wanita ya Rasul. Wanita ini ibadahnya biasa-biasa saja, tidak seperti wanita yang pertama tadi. Sholatnya juga biasa, puasanya juga hanya di bulan Ramadan. Dia kalau sedekah ya semampunya, sepunya dia, dan dia tidak pernah memberikan sedekah yang banyak dibanding wanita tadi. Tetapi kelebihan satu wanita ini, dia itu sama sekali tidak pernah menyakiti saudaranya, tidak pernah mengomentari, tidak pernah menggibah, tidak pernah ngerasani saudaranya. Lalu kemudian kira-kira tempatnya ini di mana? Tempatnya dia nanti ya Rasul. Maka Rasul mengatakan dia tempatnya di surga. Dari pertanyaan sahabat ini, Nabi itu sudah menjawab, memberitahukan kepada kita bahwasannya yang menyelamatkan kehidupan seseorang nanti di akhirat itu karena salah satunya karena faktor akhlak. Bahkan ibadah yang begitu mempesona, begitu memukau, kadang membuat kita tuh takjub kepada seseorang, belum tentu itu menjadi sebab seseorang itu mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, apa bedanya wanita yang pertama tadi dan kedua? Yang wanita pertama seorang ahli ibadah, wanita kedua biasa saja ibadahnya, tetapi ya wanita yang pertama dia cacat lisannya, suka mendolimi saudaranya, sedangkan wanita yang kedua dia tidak pernah mengganggu saudaranya, tetapi wanita kedua justru dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, belum tentu orang yang tampak soleh di hadapan kita, selama dia tidak mempunyai akhlak yang bagus, yang baik di hadapan manusia dan di hadapan Allah, maka dia mendapatkan jaminan kehidupan akhirat yang baik. Itu dalil yang pertama, yang menunjukkan bahwa seseorang ahli ibadah itu belum tentu mempunyai akhlak yang baik. Kemudian dalil yang berikutnya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini sering disampaikan oleh beberapa ustadz dan sering kita juga mendengar. Bagaimana ketika Rasulullah SAW ketika duduk-duduk bersama sahabat, beliau bertanya, At-tadruna anil muflis, kalian ngerti enggak siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat pun jawab, Mala dirhamun wala dinarun ya Rasulullah. Mereka yang bangkrut itu ya Rasul, mereka itu tidak punya dirham, tidak punya dinar. Maka Rasulullah mengatakan, tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan, al-muflis min ummati ya'ti bihasanatihi yaumal qiyamah wa qad satama hada wa qad fahada wa daraba hada wa akhadha malah hada. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, adalah orang yang nanti kelak di akhirat membawa pahala yang banyak. Pahalanya begitu banyak. Lalu Rasulullah mengatakan di sini, ya'ti bihasanati yaumal qiyamah, membawa pahala banyak. Artinya apa? Secara penampakan, orang itu kalau ketika hidup di dunia, pasti orangnya soleh kan, ahli ibadah kan. Dan ketika dia membawa pahala banyak, berarti amalannya kan diterima di sisi Allah. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, kenapa orang ini kok bangkrut? Ternyata dia di samping beribadah kepada Allah, menampakkan dirinya menjadi orang yang soleh, ahli ibadah. Di satu sisi dia pernah mengganggu saudaranya, pernah berbuat zalim, pernah mengomentari kata-kata yang gak enak, pernah menghujat, atau mungkin pernah memukul, dan sebagainya. Sehingga kelak di akhirat, orang-orang yang pernah didolimi ya, meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Akhirnya apa? Pahala dari orang ini tadi, yang begitu banyak, diberikan satu persatu kepada orang-orang yang pernah didoliminya, sampai habis. Dan ternyata apa? Orang yang antri minta pertanggungjawaban masih banyak di belakang itu. Ternyata dia banyak menzalimi orang lain. Nah, akhirnya apa? Orang-orang yang dulu pernah dizalimi juga minta pertanggungjawaban. Di satu sisi pahalanya sudah habis. Akhirnya apa? Allah memutuskan dosa-dosa
orang-orang yang pernah dizalimi tadi, yang masih antri minta pertanggungjawaban kepada dirinya, maka dosa-dosanya mereka diambil oleh Allah, dibebankan kepada orang yang muflis tadi, orang yang bangkrut. Inilah orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Ketika dia beribadah di dalam kehidupan dunia, dengan susah payah dia beramal soleh, tetapi dia tidak mempunyai akhlak yang bagus, kelak di akhirat, pahalanya itu menjadi hilang, diberikan kepada orang-orang yang dulu pernah dia zalimi. Ketika pahala itu sudah habis, orang-orang yang minta pertanggungjawaban, minta pembalasan masih banyak ngantri di depan sana. Maka Allah menjadikan dosa-dosa mereka, orang-orang yang masih antri itu dibebankan kepada orang ini. Sehingga akhirnya apa? Karena begitu banyak dosa yang dia pikul, akhirnya menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Dia mendapat azab untuk masuk neraka. Sekejap berubah, awalnya dia menyangka, amalnya begitu banyak, dia menyangka akan bahagia dalam kehidupan akhirat, ternyata sekejap langsung berubah, dia langsung menjadi seseorang yang putus asa, dia tertegun, menyesal, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dari dua dalil ini menunjukkan bahwa akhlak itu begitu penting. Makanya orang yang ahli ibadah itu belum tentu punya akhlak yang bagus. Makanya Rasulullah SAW memberikan tips bagaimana cara mengetahui seseorang itu akhlaknya baik. Maka Rasulullah mengatakan selama seseorang itu belum pernah bersafar bersama-sama dia, maksudnya belum pernah melakukan perjalanan jauh, maka jangan pernah mengatakan orang itu baik. Karena apa? Safar itu bisa menunjukkan karakter seseorang yang asli. Ya. Kadang-kadang ada orang itu menampakkan kebiasaannya ketika tapi ketika safar itu muncul wataknya. Kemudian para ulama juga memberikan tips kalau ingin mengetahui watak seseorang baik apa enggak, coba ya, bertransaksi dengan dia masalah keuangan, mungkin diberikan amanah megang sebuah anggaran, atau mungkin ketika dia minjam duit atau hutang, ya, kemudian dia tidak amanah, menyelewengkan, atau bahkan kalau orang Jawa itu ngemplang, ya, maka itu bisa diketahui orang itu tidak baik, tidak punya akhlak, walaupun dia itu sebuah masjid. Makanya menjadi orang yang berakhlak itu sungguh sebuah keutamaan yang luar biasa, sehingga para ulama dulu banyak mengarang kitab-kitab yang berhubungan dengan akhlak, yang berhubungan dengan adab. Misalnya yang terkenal adalah kitab Adabul Mufrad, ya, di mana Adabul Mufrad ini kitab yang mengarang tentang adab, bagaimana adab itu bisa membentuk karakter seseorang sehingga mempunyai akhlak yang baik. Nah, Nabi di sini, para Nabi dan Rasul pun dibentuk akhlaknya oleh Allah. Salah satunya apa? Untuk menggembala. Karena menggembala itu bisa membentuk akhlak dan membentuk kesabaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, akhlak ini perlu dibina, ya, perlu dipupuk dari kecil, sehingga tidak hanya ilmu saja yang penting bagi kita, maka akhlak itu juga penting. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, untuk orang berilmu, apakah mereka juga punya akhlak? Belum tentu. Jawabannya, kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah berkata di dalam satu kitabnya, Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, barang siapa yang ingin dilapangkan hatinya, ingin diberikan cahaya iman dalam hatinya, maka hendaklah dia itu khulwah, harus sering berdoa dengan Allah, dan menghindari banyak berdoa dengan makhluk, meninggalkan orang-orang bodoh yang senantiasa mengajar dosa dan maksiat. Terus kemudian mengurangi makan dan membenci orang-orang yang berilmu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan membenci orang berilmu di sini maksudnya apa? Yaitu ketika orang yang berilmu itu tidak punya adab ketika menyikapi saudara yang beriman. Imam Syafi'i ini menyatakan ahli ilmu, bukan tolabul ilmi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ahli ilmu, berarti standarnya sesuai dengan standar beliau. Yang dimaksud ahli ilmu itu hafal hadis, hafal Al-Quran, ya, terus kemudian mampu ngarang kitab dan sebagainya. Kalau tolabul ilmi ya seperti saya ini, baca, saya catat, lalu saya sampaikan, itu hanya sekedar tolabul ilmi, karena saya bukan orang berilmu. Nah, orang berilmu itu kadang-kadang banyak sekali kita jumpai tidak punya adab. Gara-gara hanya karena jumlah atau pengikutnya atau followernya sedikit atau berkurang, terus kemudian banyak pindah ke ustadz yang lain, akhirnya timbul hasad di situ.
akhirnya memberikan fitnah dan sebagainya ya, yang biasa disebut mentahdzir ya. Ada, dan ini sering kita lihat di rekaman-rekaman media sosial. Makanya kadang-kadang orang berilmu itu ya memang kadang-kadang terpleset karena hal ini. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan akhlak, dan Allah Subhanahu wa taala kita harapkan senantiasa menjaga kita, memberikan kita dan membaguskan akhlak kita. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW ke dunia ini sebagaimana ketika beliau menyampaikan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada umat ini, kata Rasulullah, adalah untuk membaguskan akhlak manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah pondasi agama yang kedua, yaitu keindahan akhlak dalam kehidupan beragama. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila kekurangan. Maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.